Oke, uji emisi kendaraan dan diberlakukan tilang, tapi banyak masalahnya yang terjadi di lapangan. Apa aja sih masalah dan problem-problem daripada uji emisi ini? Nah, baru-baru viral nih dan baru terjadi bahwa ada seseorang bapak-bapak yang melakukan uji gratis ya, diiming-imingi kalau nanti nggak sekarang nanti bakal bayar, tapi ketika melakukan uji gratis malah ditilang. Nah, ini bagaimana ceritanya? Terus prosedur uji emisi itu gimana sih? Dan agar kendaraan kita lolos uji emisi itu juga gimana? Apalagi ditambah nih, anak dua tak nih bingung. Wah, ini akhir kepunahan daripada motor dua tak. Nah, simak terus pemaparannya bersama Bang Pedro Simister dan Kucing Racing. Oke, nah terkait uji emisi memang pemerintah memang bagus ya berniat untuk mengurangi polusi dengan cara meningkatkan kebersihan gas buang kendaraan, jadi harus mematuhi aturan lah kasarnya seperti itu. Apalagi ini ada sedikit pemaksaan dari pemerintah. Nantinya katanya ke depannya akan ada kalau isi pajak atau memperpanjang STNK harus uji emisi. Sebetulnya ini gimana sih prosedurnya? Ya, di sini memang pertama nih menurut saya pribadi uji emisi itu sosialisasinya kurang. Sosialisasi itu bukan cuma ngasih tahu bahwa akan ada uji emisi dan dilakukan penilangan, dan tilangnya juga lumayan gede ya. Kendaraan roda 2 sampai roda 4 itu antara 250.000 sampai 500.000. Wah, lumayan besar juga ya, apalagi untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, ini pemerintah ini harus cerdik juga ya, jangan cuman berdalih untuk udara yang lebih bersih dan lebih sehat. Memang ini bagus ya, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 memang seperti itu ya regulasinya. Tapi memang pertama sosialisasi. Sosialisasi itu apalagi yang misalnya katakanlah ya, yang melanggar kendaraannya tidak lulus uji emisi, ya jangan langsung ditilang. Apalagi kejadian-kejadian yang kemarin gara-gara uji emisi gratis, tetapi ketika dilakukan uji emisi gratis malah ditilang. Jadi ini kayak jebakan Batman, dan ini memang harus segera dibenahi. Sosialisasi itu namanya di mana-mana itu jangan langsung ke tindakan ya, minimal ada teguran ya. Dan terus nih, nah regulasi tentang uji emisi itu gimana? Ya jangan dipukul rata ya, misalnya ya jangan dipukul rata misalnya antara motor keluaran baru dengan motor keluaran lama yang masih dipakai. Contoh lah secara sederhananya, misalnya saya pakai motor Matic keluaran terbaru 2023. Tentu itu kan secara tidak langsung udah lolos Euro 3, bahkan ada yang lolos Euro 4 ya standarnya. Sementara misalnya saya pakai motor misalnya katakanlah Satria FU karburator yang lulusnya cuma Euro 2 alias Euro 2. Tentu pas pemeriksaan uji kendaraan, ini sebagai contoh kendaraan tadi ya, pas uji emisi kendaraan tersebut tentu harus dibedakan. Standar untuk motor 2023 dengan standar motor misalnya saya pakai FU tahun 2010 tentu harus dibedakan. Jadi memang di sini terutama Kementerian Lingkungan, Dinas Perhubungan atau misalnya kepolisian atau yang berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan ini, tolonglah bikin kebijakan itu ya wong jangan buru-buru. Bikin kebijakan itu yang memihak rakyat kecil. Apalagi seperti yang tadi ada bapak-bapak yang pakai motor diiming-imingi uji gratis daripada nanti bayar, tapi ketika melakukan uji malah ditilang. Nah, ini justru malah jadi ada ketakutan di masyarakat ya. Ada ketakutan di masyarakat bahwa kalau uji gratis takutnya nanti langsung ditilang. Nah, ini perlu sosialisasi dan perlu juga ketegasan regulasi. Maksud ketegasan regulasi seperti apa? Saya ini orang teknik ya, kebetulan saya orang teknik. Jadi begini ya, seperti dijelaskan tadi, motor itu yang beredar di Indonesia yang sekarang dipakai masyarakat itu tidak bisa dipukul rata. Contoh motor keluaran baru, saya tadi pakai Matic 2022-2023, katakan udah lolos Euro 3, bahkan ada Euro 4 alias Euro 4. Dibandingkan dengan saya pakai misalnya motor Satria FU tahun 2010 yang lulusnya cuma Euro 2, atau misalnya saya pakai Kawasaki Ninja yang lulusnya Euro 2. Tentu regulasi ketika pemeriksaan harusnya dibedakan dong, harusnya gitu. Jangan disamaratakan, motor 4 tak harus segini. Nah, terkait motor 4 tak dan 2 tak, nah ini ada ketakutan juga di kalangan 2 tak. Tahu sendirilah polusi, katakanlah polusi dari 2 tak memang banyak. Tentu
di sini pemerintah juga harus bisa membedakan antara penilaian ya, standar penilaian untuk 4 tak dan standar penilaian untuk 2 tak tentu harus dibedakan. Ibaratnya kita standar penilaian untuk mesin bensin dengan mesin diesel tentu beda ya kan ya. Minimal misalnya contoh saya pakai motor Satria FO karburator Euro 2 standarnya yang dikeluarkan pabrik saat itu. Saya pakai ya minimal ketika proses pemeriksaan uji emisi itu harus mengikuti Euro 2. Jangan samakan dengan motor terbaru yang Euro 3 atau Euro 4. Kasarnya seperti itu. Ini kenapa seperti ini? Jadi jangan sampai pemerintah memukul rata ya. Syukur-syukur nggak sampai seperti itu. Saya juga regulasinya karena belum jelas, aturannya segimana, apakah motor 4 tak terbaru, 4 tak lama, motor karburator, motor injeksi, motor 4 tak, 2 tak regulasinya sama atau tidak ketika pengukuran si polusinya ini, katakanlah seperti itu, karena namanya motor bakar, motor berpembakaran dalam itu menghasilkan polusi ya mau nggak mau. Nah, harus jeli, jadi harus bisa inilah. Makanya perlu orang-orang teknis duduk bersama, makanya perlu kita orang-orang yang kompeten di bidangnya harus duduk bersama. Jangan main langsung ketok palu dilakukan uji emisi langsung main tilang. Kita harus memihak kepada kepentingan wong cilik. Tidak setiap orang mampu beli motor baru. Mungkin orang-orang kalangan bawah pakai motor-motor tua, motor lama, motor tahun 2000-an awal, 2000-an pertengahan, bahkan motor jadul tahun 80-an. Jadi ini niatnya, pemerintah itu niatnya baik, mengurangi polusi, ya sehingga udara menjadi sehat, atau niatnya untuk menyulitkan rakyat kecil gitu, suruh ganti motor yang baru. Gimana? Ini maaf, saya ini bukan sarkas, bukan kasar, tapi ini saya katakanlah di sini saya membela kepentingan wong cilik. Sekali lagi, tidak semua orang mampu beli motor baru. Boleh, misalnya motor baru diperiksa uji emisi, motor lama diperiksa uji emisi tanpa terkecuali, memang harus seperti itu. Tapi tentu bedakanlah motor lama standar Euro 2 hasil pengujiannya harus sekian. Motor baru hasil apa yang Euro 3, Euro 4 pengujiannya sekian, ambang batasnya. Misalnya ambang batas CO, timbal dan lain sebagainya lah, katakan seperti itu ya. Harus bisa dibedakan. Terus nah, bagi para pengguna 2 tak sebetulnya jangan takut ya. Kita ini tidak sembarangan pemerintah melarang-larang kita selama kita memenuhi standar. Misalnya kita pakai Ninja Euro 2, ya harusnya pemeriksaan standar Euro 2 pemeriksaannya. Kecuali motor kita baru mengikuti akutan, karena yang baru itu rata-rata udah lolos Euro 3 dengan Euro 4 ya. Kalau motor lama ya Euro 2 udah termasuk kategori bagus. Ya. Nah, terus gimana nih cara agar kita lolos? Karena kan sekarang regulasinya masih abu-abu lah menurut saya. Ini saya juga sumber-sumber informasinya itu belum ini ya, sumber-sumber informasinya belum saya dapatkan banyak sumber informasinya ya. Jadi ini masih abu-abu. Yang penting kita melakukan servis rutin ya. Yang penting kita melakukan servis rutin. Yang penting kita merawat kendaraan kita. Servis rutin misalnya contoh, mau nggak mau mesin motor kita standar, terutama knalpot. Nah, karena di motor terbaru agar lolos uji emisi dengan kadar racun atau polusi yang rendah, itu knalpot yang terutama harus standar. Karena biasanya knalpot itu ada katalis, berlaku untuk motor dan mobil ya. Meskipun saya ini lebih fokus sama mobil, tapi berlaku untuk motor sama mobil ya. Ketika kita memakai knalpot standar, itu ada katalis, ada saringan-saringan, ada teknologi-teknologi tertentu yang menghasilkan kadar emisi yang lebih rendah. Jadi wajib pakai knalpot standar. Contoh di 2 tak juga sama, misalnya Ninja ya. Ada teknologi HSAS, ada teknologi catalytic converter sehingga menghasilkan lolos Euro 2. Udah bagus untuk 2 tak Euro 2. Harusnya pas pemeriksaan standarnya Euro 2. Jadi mengikuti jenis kendaraan, jangan dipukul rata gitu ya. Apalagi motor 2 tak dengan 4 tak beda. Sama motor 4 tak juga begitu. Ada yang misalnya datang uji emisi pakai Satria 4 tak karburator, itu berarti kan harus memenuhi standar Euro 2 ya. Pas pemeriksaannya mengikuti acuan standar Euro 2. Lain cerita kalau kita misalnya saya pakai NMAX baru 2022 atau misalnya pakai Beat 2023, itu standar Euro 3 diberlakukan ketika pemeriksaannya nggak masalah. Jadi sekali lagi kepada pemerintah atau yang memangku kepentingan dalam kebijakan ini,
Sekali lagi jangan dipukul rata, yang penting sosialisasi. Jarang orang yang tahu tentang uji emisi, apalagi diberlakukan tilang 250.000, 500.000. Itu sangat memberatkan, terutama yang kalangan bawah ya. Kalangan bawah mungkin jangankan untuk nyerpis, untuk makan aja susah ya. Jadi hargailah, apalagi yang udah mau uji emisi gratis, jangan langsung ditilang, kasih tahu, Pak misalnya, ini hasil uji Bapak tidak memenuhi standar uji emisi, jadi Bapak harus merawat kendaraan. Ya sekali lagi memang ujung-ujungnya duit, misalnya melakukan servis atau apalah, setidaknya jangan langsung ditilang dulu, ada peneguran. Nah, jadi si Bapak tahu, oh ketika saya melakukan uji emisi, motor saya nggak lulus uji emisi nih, jadi saya bisa melakukan servis untuk di kemudian hari agar lolos uji emisi. Kan itu kan bagus, jangan sampai uji emisi main tilang ya, kasihan. Apalagi saya lihat di videonya si Bapak mencak-mencak, jangankan si Bapak, saya juga mungkin protes. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi pas uji emisi, saya pas misalnya pakai motor Satria atau Ninja yang cuma lulus Euro 2, saya pasti akan protes. Dengan ilmu saya, dengan pengetahuan saya akan protes. Tidak bisa disamakan. Motor yang saya beli ini dulu diproduksi standar pabriknya Euro 2. Gak mungkin kan harus maksain lulus Euro 3, apalagi Euro 4. Jadi ketika berlaku pemeriksaan standarnya Euro 2 untuk motor saya. Jadi setiap motor memang orang teknis di lapangan harus tahu jenis-jenis motor. Saya juga nggak tahu nih, apakah sama dipukul rata, apakah dibedakan, misalnya motor tua standarnya segini, motor baru standarnya segini. Karena saya belum simak total sepenuhnya, ini saya lebih fokus kepada sosialisasinya yang kurang, terus uji emisi langsung malah ditilang, terus diberlakukan langsung tilang, harusnya ada peringatan atau apalah gitu ya. Terus harusnya seperti yang jelaskan saya tadi, harusnya diberlakukan pembedaan-pembedaan. Jangan misalnya motor injeksi dengan motor karburator, tentu secara polusi tentu lebih bersih yang injeksi, yang pakai karburator sedikit lebih banyak polusinya, katakannya seperti itu. Tentu harus dibedakan dong. Misalnya contoh, ada Kawasaki W175, misalnya udah lolos Euro 2, Euro 3, ya tentu standarnya harus itu, motor karburator itu Euro 2, Euro 3 misalnya. Jangan disamakan lah dengan motor-motor injeksi terbaru yang lebih bersih. Jadi katakanlah setiap motor, setiap mobil beda-beda ya. Mobil lama, mobil baru tentu beda. Motor lama dengan motor baru tentu. Yang penting lolos uji emisi sesuai standar ketika produk motor itu dibuat. Misalnya Satria FU Euro 2, ya standarnya Euro 2 ketika melakukan pengujian emisi. Mungkin itu aja. Saya akan mungkin kedepannya akan bikin video yang update, karena saya belum simak secara total, karena masih kurang informasi. Di sosmed juga masih kurang informasi. Saya nanya teman-teman saya yang lulusan teknik mesin, masih juga ada gak sebagian yang belum paham juga regulasinya, bahkan informasinya juga masih kurang juga. Saya juga memang lagi menambah informasi, nanti kalau ada informasi tambahan saya update ya. Yang penting pemerintah dimohon kebijaksanaannya untuk memihak wong cilik lah. Kalau orang kaya mungkin motornya, mobilnya pasti dirawat, pasti diuji emisi, itu pasti lolos ya. Apalagi mobilnya baru, motornya baru. Tapi kasihan lah yang wong-wong cilik ini. Mudah-mudahan uji emisi yang niatnya baik memang untuk mengurangi polusi di Indonesia ini, khususnya mungkin yang sekarang lagi berlaku di Jakarta ya, sangat bagus. Tapi harus melihat juga sisi yang lainnya juga. Pentingkanlah kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat juga ya, jangan sampai jadi dua mata pisau ya. Ya seperti itu kan ya. Saya kali lagi kalau ada kekurangan kata, kelebihan kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sukses buat kita semua, sukses buat Indonesia yang bersih dari polusi. Mantap, gaspol.